Oke, selamat pagi. Karena bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Batuk-batuk dulu supaya kelihatan puasa gitu ya. Oke teman-teman semuanya, para YouTuber pemula, baik yang sudah baik yang belum monet dan baik pula yang baru monet. Di sini perlu saya sharing ya sesuatu tentang pemula yang belum monet juga yang baru monet ya. Yaitu di mana kita harus tetap di sub for sub atau kita mulai meninggalkan sub for sub atau mandiri atau kinerja mandiri, membatasi diri ya teman-teman ya. Namanya membatasi diri di dalam sub for sub ya. Karena sub for sub itu diperuntukkan, diperbolehkan hanya untuk yang belum monet ya. Nah begini teman-teman, ini perlunya pengertian tentang sub for sub ya. Ini harus dipahami tentang sub for sub itu dulu ya. Nah, jadi supaya tidak salah paham ya tentang sub for sub. Tujuan sub for sub pertama ya, pertama tujuan sub for sub adalah nambah subscribe ya. Tujuannya adalah menambah subscribe, itu pertama ya. Kalau kita tidak masuk ke dalam lingkungan sub for sub, kemungkinan subscribe kita lama banget untuk meningkat. Pertama ya, itu sub for sub ya. Ya terus terang saja lah teman-teman, ke sub for sub atau ke sesama kreator untuk apa? Ya untuk cari subscribe ya. Pertama subscribe ini. Jadi sub itu subscribe, for untuk sub juga untuk subscribe. Jadi saya kreator nge-sub kamu dan kamu juga akan nge-sub saya atau nge-subscribe saya. Itu ibaratnya begitu kata-katanya ya. Tapi itu berguna hanya untuk yang belum monet ya. Begini, untuk yang kedua ya, yang kedua untuk nambah jumlah view. Kalau kita sebagai pemula, itu kata teman-teman ya yang dalam lingkaran sub for sub, itu kalau nggak kunjung, mengharap kunjungan, terus siapa yang nonton video kita ya. Sebenarnya walaupun tidak ke sub for sub ya ada lah yang nonton kita. Tapi kayaknya kalau pemula kurang pede ya. Jadi dengan alasan menambah teman, menambah tali silaturahmi, atau menambah apalah gitu ya, itu tujuannya ya supaya teman lihat video kita atau kita lihat video teman ya. Itu kan terjadilah view ya, di situ view penonton, walaupun antar sesama kreator. Dan dengan begitunya view akan bertambah, walaupun sesama kreator itu kan terbatas. Beda dengan di halayak umum atau publik, atau penonton unik atau penonton organik ya. Itu yang alami maksudnya. Jadi kita tidak nge-sub dia lihat kita dan nge-sub kita. Itu namanya penonton alami. Tidak ada kewajiban harus balik kunjung atau balik nge-sub. Itu penonton alami. Itu juga ada. Setiap channel itu ada penonton alaminya. Karena apa? YouTube itu sudah merekom setiap kita upload video, walaupun bukan subscribe kita, walaupun dia tidak subscribe kita, itu sama YouTube direkom di beranda-beranda.
Tetapi itu rasio klik itu tergantung thumbnail dan isi video ya, menarik, judulnya menarik atau tidak. Nah, di situ ya perlu keprofesionalan atau keahlian Anda dalam mengedit ya, Itu juga belajar kawan, kalau tidak belajar tidak bisa ya. Kalau tidak punya teman, nah tujuannya sub for sub adalah saling tukar info atau tukar ilmu untuk peningkatan channel atau peningkatan video kita biar viewsnya bertambah, alias bukan dari sub for sub tapi dari penonton alami atau organik ya. Oke. Terus yang ketiga, tujuan sub for sub adalah nambah jam tayang ya, karena di dalam sub for sub atau di dalam satu konten atau di dalam satu channel itu kalau belum monet membutuhkan persyaratan dari YouTube untuk jadi partner, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya. Ini jadi kalau ada, walaupun itu sesama konten, sesama channel, itu melihat video kita itu juga dihitung juga jam tayangnya ya. Tapi kan kalau di sub for sub itu karena kita harus kunjung sana kunjung sini, jadi plus plus ya, ada plus minus. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maksudnya gini, kita mengeluarkan tenaga 10 juga akan dapat 10. Jadi sama dengan bohong ya, sama dengan bohong, maksudnya bukan begitu. Nanti kalau hitungan itu dibuat untuk yang sudah monet itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kita mengeluarkan biaya 100, yang kita dapat kemungkinan kurang dari 100, di bawah 100 ya. Begitu kalau sudah monet ya atau sudah jadi partner. Kembali lagi kepada jam tayang tadi ya. Nah, jadi jam tayang kita sub for sub itu mengharap jam tayang, tapi ternyata dari hasil kunjungan itu tidak seberapa jam tayangnya. Yang dibutuhkan adalah teman kita dibantu muter ya banyak video, lalu kita balas muter banyak videonya teman. Nah itu namanya saling tonton. Maksudnya gini, dia tonton video saya banyak di playlist, begitu juga saya. Di situ kalau tidak ada sistem sub for sub atau saling berkenalan atau saling berinteraksi sama YouTuber, itu tidak akan terjadi. Itu juga menurut saya positif juga untuk yang belum monet ya. Nah setelah 3 ya, sudah 3 ini ya, sudah terjadi ya tadi. Terus kelanjutannya setelah monet 3 ini sudah gugur atau tidak harus dilaksanakan. Setelah monet itu kita gak usah kunjung, itu dibatasi 10 channel. Selain itu pelanggaran dan channelnya tidak akan berkembang. Itu ya sudah aturannya begitu. Jadi waktu satu hari itu dibolehkan berkunjung hanya untuk 10 channel ya, yang sudah monet. Jadi hukum sub for sub yang tadi itu belum monet itu gugur atau tidak boleh dilaksanakan setelah monet. Tapi kok tetap aja dilaksanakan ya, alamat Anda akan terjerat di dalam lingkaran sub for sub tersebut. Channel itu tidak akan berkembang. Tapi untuk pertama meninggalkan sub for sub seperti itu, mungkin resikonya video kita agak sepi ya. Tapi itu enggak apa-apa, kita telateni
seperti kita baru awal nge-YouTube. Tapi bedanya kalau awal YouTube memang nggak ada penonton, sedikit penonton, kadang banyak, nggak jelas ya, karena kita juga bikin konten itu awur-awuran atau ngawut ya. Beda dengan yang sudah monet, kita sudah bikin tata secara rapi, lalu kita upload video. Dan di situ kalau memang ada penonton, memang itu sesuai dengan koridornya atau jalurnya ya. Nah, itu butuh ketelatenan, kita pelihara, maksudnya kita sambut penonton itu dengan kita cara memuaskannya penonton itu gimana. Kalau penonton views itu, audien itu sudah puas dengan video kita, memuaskan, maka dia akan kembali lagi. Begitu yang lama saja sudah kembali, yang lama kembali, apalagi nanti ketambah yang baru-baru. Maka secara otomatis views itu akan bertambah pelan-pelan akhirnya menjadi banyak ya. Tergantung kita konsisten apa enggak di dalam bikin video. Jangan-jangan kita bikin video sekarang baik, besoknya rusak. Ya, enggak kembali lah penontonnya. Tapi subscribe-nya memang enggak ditarik, enggak diunjuk. Karena sesuatu unjuk itu kalau memang benar-benar tidak suka atau memang itu memuakkan penonton, itu mungkin diunjuk ya. Oke, mungkin begitu saja ya teman-teman ya tentang sub for sub yang belum monet dan sub for sub yang sudah monet ya. Yang tadi saya jelaskan hanya 10 kunjungan. Selain itu akibatnya ya dirasakan sendiri, silahkan dicoba. Kalau hanya untuk muter-muter di sub for sub itu ya juga tidak apa-apa. Kita jalan di tempat juga nggak apa-apa, itu terserah teman-teman ya. Oke, begitu saja, mungkin saja bermanfaat bagi teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas atau selamat pagi. Semoga teman-teman sehat semuanya.